Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Bismillah. Menurut Badi'uzzaman Said Nursi, Bismillah adalah permulaan setiap kebaikan. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, kita awali dengan membacanya. Yang kedua, bahwa Bismillah merupakan syiar Islam. Yang ketiga, Bismillah merupakan wirid yang digunakan oleh semua makhluk dengan lisanul hal mereka. Yang keempat, bahwa Bismillah merupakan kekuatan terbesar yang tidak akan pernah berkurang. Dan yang kelima, bahwa Bismillah merupakan keberkahan yang tidak akan pernah habis. Badi'uzzaman Said Nursi ketika menulis risalahnya sering sekali diawali dengan cerita atau gambaran sebelum membahas hakikat atau inti daripada risalahnya. Tujuannya agar dapat memberikan gambaran terkait risalah yang beliau tulis. Nah, untuk cerita pada risalah Bismillah ini sebagai berikut. Nah, pada suatu hari, ada dua orang pengembara di padang pasir yang panas, tandus, dan berbahaya. Kenapa disebut berbahaya? Karena banyak sekali perampok-perampok yang sering sekali merampas barang-barang bawaan para musafir. Dua orang tersebut memiliki sifat yang berbeda dan berlawanan. Orang pertama adalah orang yang tawadhu, yang selalu menyandarkan dirinya kepada ketua kabilah, sehingga perjalanannya selalu aman dan menyenangkan, karena para perampok tidak berani untuk mengambil barang bawaannya dan mengizinkannya untuk melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan orang yang kedua, yang memiliki sifat egois dan angkuh, merasa kuat dan tidak mau menyandarkan dirinya kepada ketua kabilah, sehingga perjalanan yang sangat sulit dan menyedihkan, dan para perampok pun mengganggu dia, mengambil barang-barang bawaannya, dan akhirnya dia melanjutkan perjalanan dengan penuh hina dan kesusahan. Dari cerita tersebut menyadarkan kita bahwa kita pun adalah seorang pengembara di dunia ini. Padang pasir itu adalah dunia yang fana, dan ketua kabilah tersebut adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Maka jika kita sombong dan angkuh dan tidak mau menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan senantiasa menderita di dunia ini. Kalimat Bismillah ini menyimpan rahasia dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena dengan Bismillah menyadarkan kita bahwa kita memiliki kelemahan dan kefakiran yang tiada batas. Namun kelemahan dan kefakiran tersebut akan menjadi syafaat yang paling makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan Bismillah kita menyerahkan segala urusan dan perkara yang akan kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan selalu mempermudah dan membantu kita. Ya, orang yang senantiasa mengawali pekerjaannya dengan Bismillah seperti tentara yang bertugas dalam ketentaraan atas nama negara. Seorang tentara, dia tidak akan takut kepada siapapun, karena dia bekerja atas negara dan atas undang-undang negara. Contoh, seorang polisi mampu memberhentikan kendaraan, baik motor maupun mobil di jalan. Dan orang yang mengendarainya pun akan mengikuti perintahnya dan berhenti. Mereka tidak melihat polisi tersebut, tapi yang mereka lihat adalah tugas yang dia emban, tugas atas nama negara yang dia lakukan. Itulah yang membuat mereka berhenti. Berbeda jika orang biasa yang tiba-tiba memberhentikan kendaraan di jalan. Mungkin mereka tidak akan berhenti atau mungkin mereka menabraknya. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah orang biasa, orang yang tidak mempunyai kekuatan di belakangnya. Bukan seperti polisi yang bekerja atas nama negara, sehingga ketika dia memberhentikan kendaraan, mereka akan berhenti. Contoh lain, setiap hewan yang diberkati seperti sapi, unta, biri-biri, dan kambing melafalkan Bismillah, maka mereka menjadi sumber yang mengalirkan susu dari limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa minum susu yang dihasilkan oleh mereka. Kemudian setiap akar tunggang dan serabut tumbuhan, pohon dan rumput ilalang yang lembut seperti sutra melafalkan Bismillah. Dengan cara itulah ia mampu menembus batu dan tanah yang keras. Setelah kita tahu keistimewaan dan keberkahan yang didapat oleh hewan dan tumbuhan dengan melafazkan Bismillah, maka kita seharusnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna, hendaknya kita selalu mengawali semua perkara yang hendak kita lakukan dan hendak kita kerjakan dengan Bismillah. Kemudian teman-teman, ketika kita membeli sesuatu dari toko atau pasar,
apa kita sudah membayar barang tersebut? Contoh kita membeli 1 kilo pisang yang seharga 15.000. Apakah kita sudah membayar pisang tersebut? Tentu jawabannya belum. Kenapa? Karena uang 15.000 tersebut sejatinya hanya untuk membayar jasa orang-orang yang menanam pohon pisang tersebut. Menyiram, menjaga, menunggu sampai matang, dan transportasi untuk membawa dari sumber ke berbagai daerah atau kota dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita belum membayar pisang tersebut. Mereka semua hanyalah wasilah terhadap pisang tersebut. Lalu, apakah yang Allah inginkan dari kita atas nikmat-nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat yang hakiki, pemberi harta, pemberi semua yang kita butuhkan di dunia ini, hanya 3 hal yang Allah inginkan dari kita sebagai hamba-Nya, yaitu zikir, syukur, dan fikir atau tafakur. Yang dimaksud zikir adalah kita senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan diri dan pasrahkan segala urusan kita di dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksudkan dengan syukur adalah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkannya atau menggunakannya sesuai fungsinya. Itulah syukur. Dan yang ketiga adalah fikir, yaitu menyadari dan memikirkan bahwa semua yang kita dapatkan adalah dari Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, ketika kita memberi sesuatu, memberilah atas nama Allah. Dan ketika kita mengambil, maka ambillah atas nama Allah. Dan ketika memulai sesuatu, mulailah atas nama Allah dan bekerjalah atas nama Allah. Wassalam.